Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita diperintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas satu salam hormat ini dengan 10 kali rahmat Allah. Maka setelah memuji Allah, Alhamdulillah, mari kita sama-sama juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita selain memuji Allah juga mengucapkan jazakallah khair kepada Mas Rafi dan juga jazakallah khair untuk Mbak Nakita dan seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini. Mari kita sama-sama ikhlaskan niat kita dalam majelis ilmu ini. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini isinya semuanya nasihat. Dan kalau ada yang berbicara di depan saudaraku semuanya, maka dengar dan lihat apa yang disampaikan. Kalau itu kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, penyampaian tentang agama yang mulia ini, maka terima. Dan inilah tujuan kita berkumpul insyaAllah untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita akan berbicara masalah rumah tangga. Judul yang kami pilih adalah Rumahku, Surgaku. Kalau teman-teman mau membuka aplikasi Al-Quran, bisa dibuka surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. Ini kurang lebih landasan bahasan kita pada malam ini. Mungkin banyak orang mengatakan masalah rumah tangga, atau rumah tangga untuk apa dibahas lagi? Kami sudah menjadi suami istri, yang lain sudah punya anak. Mungkin bahkan ada orang yang mengikuti acara ini mungkin sudah punya cucu. Tapi kita coba kembali kepada firman Allah yang akan kami bacakan ini. Allah sendiri telah menjadikan rumah tangga itu, ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tentu pernikahannya, itu sebagai tanda-tanda kebesaran. Artinya, dan Allah menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya, ia telah menjadikan dari diri kalian sendiri, maksudnya sama manusia, pasangan-pasangan kalian. Semua itu bertujuan agar kalian merasa tentram dan cenderung kepadanya. Serta Allah jadikan kasih dan sayang di antara kalian, sesungguhnya pada kejadian tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal atau menggunakan akalnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan status suami, status istri, status ayah, status ibu, mertua, anak mantu, semua ini tanda-tanda kebesaran Allah, asal dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba susun dalam beberapa poin supaya mudah difahami. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, memang menciptakan kita untuk salah satu tujuannya mengembangbiakkan kita. Jadi tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir lahir. Dan itu terus akan berkembang biak. Tujuannya agar manusia yang diciptakan Allah sampai pada jumlah yang terakhir atau jumlah yang Allah sudah tentukan. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Yadzra'ukum fih. Allah memang menciptakan kalian untuk dikembang biakkan. Salah satu tujuannya. Dan Allah memberikan laki-laki sperma, perempuan sel telur yang akhirnya menjadi satu kesatuan, menjadilah populasi manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat memberikan potensi kita, kita ini punya potensi suka melihat lawan jenis, suka memegang, mencium, puncak-puncaknya meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena kalau itu tidak ada syahwat ini, tidak ada hawa nafsu ini, maka tidak ada populasi manusia. Cuma saja Allah mengajarkan kita caranya. Cara yang benar adalah nikah. Cara yang salah adalah zina. Dua-duanya pelampiasan biologis, tapi coba tangkap rasionalnya. Kalau perzinahan, umumnya itu dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Allah sudah tanamkan dalam hati setiap pelaku zina untuk takut, khawatir. Akhirnya mereka pun sembunyi-sembunyi, mungkin orang ke hotel sembunyi-sembunyi, safar sembunyi-sembunyi karena ketakutan. Ini sudah salah satu sinyal dari Sang Pencipta Allah kalau ini cara yang salah. Dan pada saat mereka lakukan biologis, si pemilik sperma laki-laki yang tadinya memiliki bibit manusia, itu akan terpengaruh pada kualitas spermanya karena rasa takut tadi. Dan begitu juga dengan perempuan dari sel telur yang merupakan nanti ini satu kesatuan dari bibit manusia.
Kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anaknya nggak jelas statusnya, secara agama Islam kita bicara. Tapi kalau kita bicara pernikahan, akad nikah itu sebagaimana teman-teman yang sudah menikah tahu, kurang dari 5 menit. Si wali laki-laki mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Walaupun si laki-laki itu gugup ya. Karena di Indonesia kadang-kadang kalau gugup disuruh ulang. Padahal sebenarnya tidak. Ya, kalau dia sudah mengatakan saya sudah terima nikahnya, walaupun tidak lengkap, dia cukup mengatakan saya terima nikahnya, maka sudah sah. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, maka itu sudah disempurnakan gitu ya. Dengan ucapan ini saja ada 2 saksi, ada mahar, semua orang tahu di malam pertama mereka akan masuk ke kamar, mereka akan interaksi biologis, tapi beda sekali dengan tadi zina. Dua-duanya senang. Maka berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur yang akan jadi bibit manusia. Juga pada saat hamil dua-duanya senang, keluarganya senang. Kalau lahir anak, jelas statusnya. Gak dikenal dengan anak haram. Maka ini awal pondasinya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menikah. Saya juga ingin berbagi teman-teman sekalian, menikah ini tidak harus dihubungkan dengan prestasi dunia. Seringkali kita dengar, kalau menikah itu harus sarjana dulu, harus punya pekerjaan dulu. Tidak pernah kita temukan riwayat seperti ini di kehidupan para sahabat Nabi. Mereka kalau mau menikah, ya mereka menikah dengan orang yang sepadan. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan orang yang sepadan di antara kalian. Sepadan maksudnya selevel. Kalau memang ekonominya pas-pasan, dia nikah juga sama orang yang pas-pasan. Seperti itu kurang lebih gambarannya, maka lebih mudah dia untuk melaluinya. Bahkan para sahabat Nabi saking mudahnya mereka menikah, kalau ada yang mereka lihat misalnya, ingin sekali menikah, dia lihat seorang wanita dia rasa cocok, hari itu dia lamar, hari itu juga dia menikah, malamnya sudah menjadi suami istri. Jadi sangat mudah mereka melakukan ibadah ini. Dan memang ibadah karena Nabi SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falisa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Dan setelah kita menikah, teman-teman sekalian, proses ta'aruf berjalan. Ini poin yang lain juga saya ingin titik beratkan karena banyak orang faham, oh saya nikah sama ini saya sudah ta'aruf kok dulu. Awal sebelum nikah itu hanya pembukaan ta'aruf, perkenalan, biodata, foto, orang cuma datang melihat kalau secara agama, nadhar syar'i misalnya. Itu awal. Tapi yang benar harus difahami mulai akad nikah sampai kita meninggal, proses ta'aruf berjalan. Jadi saya kasih contoh, jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga misalnya, misal saya sama istri atau seseorang jalan sama istrinya ke Semarang dari Jakarta. Pas lewat satu rumah makan misalnya penjual bakso, lalu si istri mengatakan, ini restoran kesukaan saya pernah makan di sini. Suaminya bilang, kok baru cerita kemana saya? Padahal sudah 10 tahun menikah. Kata suaminya, kata istrinya, saya juga baru lihat, saya baru ingat gitu. Mungkin si suami memperkenalkan pada istrinya, ini sepupu saya. Sudah 10 tahun menikah. Istrinya nggak tahu, istrinya mengatakan kok baru dibilang, oh saya juga baru ketemu karena dia tinggal di Amerika misalnya. Jadi proses ta'aruf terus berjalan. Karakter-karakter bawaan kita, seorang laki-laki yang 30 tahun di satu pola makan, pola fikir, pola tidur, dan perempuan juga pola makan, pola fikir dan segala pola tidur di rumah tangga dia 25 tahun misalnya, lalu disatukan ini butuh adaptasi. Nah disinilah proses ta'aruf yang sebenarnya. Yang benar kalau mau rumah tangga itu langgeng, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan harus bisa belajar selalu membuka lembaran baru setiap harinya. Itu rumah tangga yang akan bahagia dan sukses. Jadi kalau rumah tangga sedikit ada clash, lalu kemudian langsung saja main ditutup, selesai, cerai dan segala macam, berarti dia tidak akan berhasil. Karena kalau dibuka lagi rumah tangga baru akan sama kasusnya. Proses ta'aruf berjalan lagi. Maka yang benar adalah bagaimana mereka terus sama-sama saling rangkur-melangkur. Seperti ayat ini dikatakan akan ada kecenderungan, ketentraman karena saling mendukung satu sama yang lain. Maka itu akan positif. Poin selanjutnya. Nikah itu ibadah, saudaraku seiman. Saya bisa katakan supaya Anda bisa pahami ini. Rumah tangga itu adalah bahtera pahala yang paling besar. Begini memahaminya. Kalau kita lagi puasa Ramadan, ya, mulai sahur sampai buka puasa, apapun yang kita lakukan aktivitas dari sahur sampai buka puasa, kita berada di bahtera puasa namanya. Misalnya kita lagi duduk, lagi ngobrol, lagi tidur, lagi aktivitas umumnya, tapi kita lagi Ramadan nih.
Dari sahur sampai buka puasa tetap kita berada di bahtera puasa. Maka ada pahalanya. Nah, rumah tangga sama. Dan ini lebih besar lagi pahalanya. Karena mulai akad nikah sampai kita meninggal, bahkan bisa sampai anak cucu jadi pahala. Tapi ingat, niatkan karena Allah. Saya mengajak teman-teman yang berumah tangga di sini, ya, kalau dulu menikahnya hanya karena suka, hanya karena himbauan orang tua, hanya karena nggak enak sama teman-teman, faktor umur, ekonomi, keamanan, semua itu kesampingkan. Di ruangan ini, di detik ini, ubah niatnya karena nikah ini perintah Allah dan Rasulnya supaya jadi ibadah. Kalau orang niat ibadah teman-teman sekalian, rumah tangga itu semuanya keindahan rasanya. Walaupun ada dukanya, duka bisa berubah menjadi suka. Saya kasih contoh, kalau orang pergi haji, haji itu butuh waktu yang lama. Kalau teman-teman punya aktivitas banyak misalnya di Indonesia, kalau kita pergi haji kita harus meluangkan waktu, energi, ya. Kalau Anda belum tahu, haji itu 6 hari, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu mayoritasnya kita berada di kemah. Di Mina, di Arafah, di Muzdalifah dan di Arafah. Tanggal 8 kita di Mina hari Tarwiyah, tanggal 9 kita di Arafah, malamnya 9 itu di Muzdalifah, terus tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina. Walaupun kemahnya pakai AC, tapi tetap saja kita di kemah. Cuaca di musim haji itu 45 sampai 50 derajat, panas sekali. Kita di Indonesia kalau 37, 38 sudah keringatan luar biasa. Bayangkan kalau sampai 45 itu minimal ya di musim haji itu. Sampai 50 derajat, panas sekali. Di sini teman-teman sekalian kita harus ada proses jumrah, melontar. Yang orang biasa di Indonesia bilang melontar setan, padahal tidak ada setannya itu ya. Itu cuma sunnah. Melontar. Tapi orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas, perhatikan bedanya. Orang yang ikhlas kalau pulang haji walaupun mengeluarkan energi, waktu, capek, panas. Mau haji lagi enggak? Jawabannya dia apa? Mau. Karena dia niat ibadah. Mau. Tapi kalau orang tidak niat ibadah, hanya karena dihajikan oleh orang lain, dibiayai, atau dia hanya tidak enak sama teman-temannya, atau kebetulan ada kesempatan dapat bonus, atau apalah. Maka kita kalau tanya pulang haji, mau haji lagi enggak? Enggak, cukup sekali aja deh. Gitu kan? Karena ini kan cuma wajib sekali seumur hidup. Dia enggak mau lagi. Nah ini bedanya. Tarik ini ke rumah tangga. Kapan seorang suami, seorang ayah, kapan seorang istri, sekaligus dia juga ibu, diniatkan dia kerjakan ini karena ibadah, dia akan bisa melalui semuanya dengan ketenangan. Dia tahu ini semua ada balasannya. Dan memang teman-teman, kita nggak mungkin hidup di muka bumi ini tanpa cobaan ya. Nggak mungkin, mustahil. Kalau ada di antara kita menganggap dirinya dari awal dia diciptakan, lahir sampai dia mati nggak akan pernah sakit, nggak pernah diganggu orang, itu mengkhayal. Pasti akan ada suka dan duka, nggak bisa tidak. Tapi Allah jelaskan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi di saat kita kenyang, kita pasti akan lapar. Di saat kita sehat, kita pasti akan sakit. Itu sunnatullah, sistem yang Allah buat. Tapi bagaimana kita dengan bijaksana menghadapi semua itu. Sekali lagi dalam rumah tangga, yang benar memaafkan, merangkul pasangannya, yang salah minta maaf, lalu membuka lembaran-lembaran baru. Disitulah rumah tangga itu akan terasa seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum tadi. Ada mawaddah warahmah, kasih sayang dan juga kecenderungan cinta akan muncul di situ. Baik, lebih dalam kita bahas teman-teman sekalian, Islam menjadikan rumah tangga itu karena dia ibadah, maka ada tugas masing-masing, suami dan istri. Saya bilang sama istri saya sama kamu ini pegawai. Ibaratnya begitu dalam rumah tangga. Kita ini pegawai. Di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini, ownernya adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya di perusahaan ini, yang merupakan ya, kewajiban saya dan itu hak kamu. Sebaliknya kamu juga menjalankan tugas yang merupakan kewajiban dan itu adalah hak saya, maka kita bersama akan diberikan balasan atau bahasa lainnya gaji oleh ya, ownernya, Allah Subhanahu Wa Taala. Fahami dulu itu. Jadi memang kita punya tugas. Bukan rumah tangga berjalan begitu saja. Ada tugas-tugas dan kewajibannya. Kita akan coba mulai dengan tugas seorang suami. Apa saja sih? Teman-teman akhwat kita di belakang memahami ini adalah hak Anda. Bisa Anda bicara sama suami tentang apa yang akan saya sampaikan. Sebagaimana nanti kita akan balik, ada hak juga laki-laki. Hak suami. Baik, kita bicara sekarang hak wanita dulu. Yang merupakan kewajiban suami. Yang paling pertama sekali Allah titik beratkan adalah
muasyarah bil ma'ruf. Apa itu? Perlakuan yang santun dan baik. Karena perempuan dominan perasaan, maka harus menggunakan cara ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gauli mereka sampai pada tingkat biologis dengan cara yang santun, dengan cara yang benar, dengan cara yang memuji, memuaskan dan segala macam. Itu sampai pada tingkat itu rincian tentang masalah makna ayat. Ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Islam menyuruh setiap laki-laki suami itu tatapan matanya syahdu, jamaah tangannya ramah, ucapannya selalu santun. Memang begitu. Dan dia berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Apa saja. Ya, dari kebutuhan-kebutuhannya segala macam semua dipenuhi. Dan itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban yang pertama. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahlihi. Dan tolok ukur akhlak yang sempurna tadi, yang membawa keimanan sempurna adalah orang yang paling baik pada istrinya. Nabi kasih patokan itu. Wa ana khiyarukum li ahlihi. Kata Nabi SAW, dan aku adalah patokan dan contoh, ya, suri tauladan suami yang terbaik pada istrinya. Kira-kira Nabi seperti apa sih? Anda pernah dengar nggak nama Anas ibn Malik? Ini sahabat Nabi, menjadi pembantu Nabi 10 tahun teman-teman. Dari umur 19 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Apa dia bilang? Dia nukil kisah, ini pembantu Nabi ya. Dia bilang, saya menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dalam hadis Bukhari Muslim, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Belum pernah sekalipun saya temukan Nabi berkata kasar, apalagi sampai memukul istri dan juga pembantunya. 10 tahun, itu bukan main-main waktunya. Dan orang kalau mau tahu tolok ukur suami ini baik atau tidak, tanya istrinya. Orang kalau mau tahu istri itu baik, tanya suaminya. Karena ini tetangga bantalnya. Makanya para sahabat dalam hadis Bukhari, mereka lihat Nabi di luar santun, ramah, menjaga wibawahnya, pemberani, dermawan, segala macam sifat yang baik. Mereka penasaran, ada yang datang ke rumah Nabi SAW. Tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Nabi? Kami sudah tahu di luar, tapi di rumah gimana? Karena banyak orang di rumah baru kelihatan kedok aslinya gitu. Maka kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu Nabi bagaimana, tahu Al-Quran seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Luar biasa baiknya gitu. Luar biasa baiknya. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Tapi kesantunan, keramahan, kelembutan menyelesaikan permasalahan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sebagai panduan nabawiyah, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang dikemas dengan kelemah lembutan, kesantunan, kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, kejantanan, ya, kedewasaan, kewibawaan dinilai daripada emosional. Marah-marah, banting pintu, segala macam, ribut-ribut. Bukan itu. Walakinna sur'atu man malaka nafsahu indal ghadab. Tapi kedewasaan, kebijaksanaan justru dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Teman-teman lihat nggak master bela diri? Kalau kita bandingkan dengan orang yang baru belajar bela diri ya. Kalau orang baru belajar bela diri biasanya suka cari ya, masalah. Menunjukin berapa jurus yang dia baru belajar. Tapi kalau sudah master kelihatannya kayak tidak tahu apa-apa. Tapi setelah dia diserang baru terlihat. Kenapa bisa ngontrol emosinya? Ini sebenarnya sebagai contoh rasional saya. Nabi menunjukkan itu. Jadi bukan dengan emosional. Ingat teman-teman, rumah tangga, tempat kita menuangkan kasih sayang kita. Semua kosakata cinta, sayang, rindu tuangkan semua. Tatapan kita, ciuman kita, pelukan kita. Sampai kemaluan di kemaluan lampiaskan semua. Tempat berbahagia, bukan tempat berantem. Jadi kalau ada orang selalu rumah tangganya ribut saja, ini salah ini. Dia bukan di sini tempatnya, harusnya dia masuk ke arena tinju. Saya pernah temukan ada orang, saya lagi berkunjung ke rumah tante pada saat itu di Jakarta Selatan sini. Pas saya lagi duduk, ada satu orang yang datang temuin tante saya, seorang perempuan. Dia datang, dia nangis-nangis, matanya satu sudah belang. Terus dia nangis-nangis, suaminya habis tonjokin. Subhanallah. Kenapa ditonjokin anak orang ini? Gitu. Perempuan itu lembut.
lemah, bukan untuk ditonjok gitu. Kalau mau tonjok, cari lawan di sana laki-laki kan gitu. Tapi ini aneh, kenapa bisa terjadi dalam rumah tangga? Dan Nabi SAW mengatakan tentang sifat orang beriman tidak akan pernah menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai, dia cintai dengan setulusnya. Kalau dia tidak cintai pun, dia tidak akan menyakitinya. Baik kata-kata, apalagi tangan gitu. Maka ini perlu digarisbawahi. Ini kewajiban pertama suami yang merupakan haknya istri. Gitu kan? Baik Ustaz, bagaimana kalau istri kita buat salah apa, kita nggak bisa marah? Marah boleh, tapi ada batasan teman-teman. Kita boleh tegas, tidak boleh keras. Keras ini hapus dari kamus antum, laki-laki di sini. Hapus. Tapi tegas boleh, misalnya saya nggak suka begini, saya mau kamu begini. Di saat-saat memang dibutuhkan. Karena Nabi SAW pernah tegas kepada ummahatil mu'minin. Pada saat mereka minta dinaikkan nafkah, maka Nabi SAW tegas pada mereka. Tapi tidak keras. Ya, tidak keras. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah nafkah. Nafkah ini 5 hal. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Saya ulangi, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, transportasinya. Semampu suami, kasih yang terbaik buat istri. Istri kita mampu gak masalah, kasih aja dari kita, gak ada masalah. Kecuali satu keadaan memang dia mengatakan sudah gak usah kasih nafkah saya cuma ingin status istri, itu berbeda. Tapi kalau tidak, maka kewajiban kita memberikan kepada mereka. Memang wanita Allah ciptakan suka dengan pakaian, suka dengan perhiasan, suka dandan dan segala macam, sudah alamnya. Jadi sudah biasa kalau di rumah itu, kalau lemari kita 5 meter misalnya, 4,5 meter istri pakai, 1,5 meter kita pakai suami. Sampai kadang-kadang sudah mau rubuh raknya, masih ditambah baju baru. Kenapa? Promo, gitu kan. Tapi memang sudah begitu alamnya. Memang dia suka dengan pakaian. Coba royal dengan istri, dan Allah SWT juga akan royal. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad, berperang di jalan Allah, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi pahalanya sangat besar. Tentu nanti kita akan diberatkan juga, bukan berarti dari hadis ini, ibu-ibu akhwat kita sebentar pulang, itu tadi Ustadz ceramah, katanya yang paling baik kau berikan ke saya. Jadi tidak usah kasih ibumu, tidak usah kasih ayahmu, tidak usah sedekah di luar, bukan itu. Tetapi ada hak dasar, tadi 5 ini, nafkah ini. Lebih daripada ini, tidak ada kewajiban suami. Kita sebagai laki-laki teman-teman, pada saat kita mengatakan, waktu mertua kita mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Apa maknanya itu? Dia bilang gini, ini anak perempuan saya ini, tinggal di rumah saya, makan dari hasil saya, di bawah perlindungan saya, ya, semuanya saya siapkan pakaiannya, saya akan serahkan ke kamu. Laki-laki bilang apa? Saya terima nikahnya, baik sekarang pindah ke saya. Berarti dia tanggung jawab sekarang. Makanya perempuan pindah dari rumah ayahnya, harusnya minimal sama fasilitasnya atau lebih baik. Itu yang dianjurkan dalam agama. Insya Allah, kalau kita jalankan memenuhi kebutuhan ini, setiap dia buka kulkas ada makanan, mau makan apa saja, ada pakaian, ada transportasi, ada rumah cukup layak buat dia akan tenang, gitu kan? Dia akan tenang. Dan akhirnya juga si laki-laki yang capek bekerja, pulang ke rumah akan dilayani maksimal. Ini masalah nafkah. Tapi tentu semampu laki-laki. Ada cara yang bijak. Coba duduk sama istri, duduk lalu rincikan, kira-kira kebutuhan apa saja sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segala macam hal kebutuhan di rumah apa? Ini bukan untuk hitung-hitungan, bukan. Tapi ini cara ideal. Karena kita kan sebagai seorang muslim tahu ada hari kebangkitan, hari kiamat. Ada hari hisab ya. Allah akan tanya nanti. Nah supaya kita lepas dari hisab itu, coba kita duduk rincikan. Kebutuhan apa saja sih? Oh ternyata di rumah ini kebutuhan kita 1, 2, 3, 4, 5. Contoh, keluar angka tertentu. Ini contoh saja ya, 10 juta misalnya. Ini contoh saja. Jadi si suami sudah tahu, oh minimal saya harus siapkan ini, yang saya lepas hisab hari kiamat. Kalau ada lebih itu tambahan, itu adalah sudah sedekah. Jadi dia tahu minimal berapa. Jangan sampai kurang dari itu gitu. Karena ini sudah kewajiban yang Allah bebankan. Dan ini poin penting sekali ya untuk kita garis bawahi. Baik, ini masalah nafkah. Yang ketiga, kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis. Jadi kita juga perlu untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Pernah ada seorang laki-laki datang
Dia mengatakan begini kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini salah dari 4 imam madhab ya. Karena ada Imam Abu Hanifah, madhab Hanafiyah, ada Imam Malik, ada madhab Malikiyah, ada Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, ada Imam Ahmad, madhab Hanabilah namanya. Imam Ahmad salah dari 4 imam madhab. Beliau pernah didatangi oleh seseorang lalu bertanya, dia bilang, wahai imam, apakah kami dapat pahala kalau kami menggauli istri kami sementara kami lagi nggak ada syahwat, lagi nggak mood, lagi nggak enak gitu, lagi mumet dengan pekerjaan? Kata Imam Ahmad, iya. Karena kamu bisa meniatkan untuk memberikan hak dia atau untuk mencari keturunan. Dua-duanya pahala. Dan ini poin penting untuk digarisbawahi. Berarti masalahnya adalah ada hak di situ. Kalau sampai ada hal yang mengganggu di sini, berarti ada campur tangan syaitan. Harus hati-hati. Ya, mungkin bisa berdoa kepada Allah SWT, mungkin ada ruqyah syariah dan seterusnya. Itu ada cara-cara sendiri. Baik, intinya dalam masalah biologis. Dan teman-teman sekalian, kalau orang berzina dosanya besar, maka kalau orang interaksi biologis suami istri, pahalanya besar. Kata Nabi SAW kepada beberapa sahabat, ada sahabat-sahabat miskin, datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, mendahului pahala kami. Sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami. Karena kalau kami sholat mereka sholat, kalau kami puasa mereka puasa, kalau kami zikir mereka zikir, sama. Tapi mereka punya kelebihan, sahabat-sahabat kami yang kaya ini punya duit banyak. Mereka sedekah, kami nggak punya uang untuk sedekah. Ajarkan kami amalan yang kalau kami kerjakan bisa mengimbangi sedekah mereka. Kita nggak ada duit nih, orang-orang miskin bilang. Kata Nabi SAW, amalkan, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maka itu bisa mengimbangi sedekah mereka. Rupanya sahabat-sahabat yang miskin amalin. Berapa waktu kemudian mereka datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar apa yang Anda sampaikan. Mereka amalkan juga nih. Lalu kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan banyak peluang sedekah buat kalian. Sampai kata Nabi, di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina dapat dosa enggak? Dapat dosa. Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal. Oleh karena itu, syaitan suka sekali mengganggu dalam masalah ini. Kadang-kadang hanya kena masalah kecil, udah 2-3 hari nggak ngomong, nggak bicara, 1 minggu nggak interaksi biologis, nggak baik-baikan, padahal semua pahala. Ini poin. Hak yang ketiga. Hak yang keempat adalah pendidikan dan keamanan. Pendidikan di sini lebih kepada pendidikan agama, teman-teman sekalian. Pendidikan agama. Karena begini, dalam alam pendidikan ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib ini pendidikan agama. Teman-teman nggak bisa bilang, saya nanti deh seminggu sekali pengajian, sebulan sekali. Nggak bisa, karena Anda wajib belajar agama. Yang Allah tanya hari kiamat, sholat kita, puasa kita, ya agama ditanya. Yang sunnah adalah yang selain itu, kedokteran, matematika, fisika, ini semua sunnah. Yang wajib itu agama, jadi nggak bisa kita pilih. Kita lebih butuh dengan ilmu agama ini teman-teman daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita ngantuk. Kenapa? Karena ilmu agama akan pandu kita. Mana makanan yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana minuman boleh, mana yang tidak boleh. Mana tempat tidur yang boleh pakai, mana yang tidak boleh. Jadi ilmu agama itu kayak bodyguard. Dia akan mengingatkan kita selalu. Mana boleh, mana tidak boleh. Dan perlu digarisbawahi, untuk menjadi orang yang agamis itu bagus. Jangan pernah berpikir, oh kalau saya ke arahnya ke agama nanti saya tidak bisa bergerak nih. Banyak haramnya. Keliru teman-teman. Agama ini lebih banyak yang halal daripada yang haram. Lebih banyak yang halal. Kita lihat contohnya. Babi misalnya. Allah haramkan babi. Allah perlihatkan babi. Ini babi, suaranya, nama bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Supaya orang hari kiamat gak bilang lagi, ya Allah, engkau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya babi gimana. Allah sudah lihat kan? Ini gak boleh dimakan, ya haram. Perhatikan pada saat Allah haramkan babi, tapi Allah berikan kita keinginan makan daging. Allah ganti dengan sapi, kambing, unta, kelinci, ayam. Semua hewan air halal. Gantinya banyak kan? Jadi haramnya babi, walaupun kita suka makan daging, sebenarnya terganti. Kalau seandainya Allah berikan kita syahwat untuk makan daging, tetapi Allah haramkan semua daging, wajar orang terjerumus. Tapi kan ini tidak.
Contoh yang lain, pada saat Allah haramkan khamr, narkotika, minuman keras nggak boleh. Allah ganti dengan air putih, sirup, madu. Ada di Indonesia jamu, herbal, banyak gantinya gitu. Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Jadi ada solusi, bukan tidak ada. Dan kalau kita agamis teman-teman, kita jadi orang baik. Kenapa? Karena agama perintahkan apa? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berbagi, membantu orang susah. Semua punya keutamaan. Jadi kalau anda jadi orang agamis, jadi orang baik gitu. Nah, agama melarang yang buruk-buruk. Bohong, menipu, menggunjing, fitnah, memukul, mencuri. Semua dilarang. Berarti kalau anda jadi orang agamis, anda jadi orang baik. Dan tidak ada hubungannya sama sekali orang agamis lalu kemudian nanti tertutup rezekinya. Enggak teman-teman sekalian. Itu pemahaman yang salah. Justru janji-janji Allah dalam Al-Quran, seperti dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan banyak jalan keluar dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Nah, jadi pendidikan agama, suami punya kewajiban memberikan pemahaman kepada istri. Banyak suami hidup dalam rumah tangga, mereka tidak paham poin ini, bahwasanya sebenarnya dia harus bisa membahasakan ke istrinya apa yang dia inginkan, apa yang agama perintahkan, supaya istrinya mengamalkan gitu. Nah ini contoh. Begitu juga dengan perlindungan. Perlindungan ini kita harus memberikan perlindungan yang terbaik. Ya. Misalnya rumah kita jaga sedemikian rupa keamanannya, ya segala macam. Mungkin dalam komplek perumahan seperti ini, atau ada security, atau pintunya aman, rumahnya aman, gitu-gitu. Dan tidak boleh suami membiarkannya. Misalnya ada atap bocor, istri udah mengatakan, ini ada yang bocor nih, ya nanti. Dia nggak mau kerjain. Terus kemudian bocor, masuk hujan, kena ya satu saklar listrik di sana, istrinya nggak sengaja lagi ngepel atau nyapu, sentuh kesetrum mati, suaminya dapat dosa membunuh tuh. Karena itu kewajiban dia, nggak boleh dia bengkalikan, harus didahulukan keamanannya. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang meninggal membela keluarganya, membela hartanya, membela nama baiknya, ya maka dia mati syahid. Kita lagi jalan sama istri sama anak, ada perampok datang. Lalu kita turun melawan sampai kita terbunuh, mati syahid. Mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala di poin itu. Kurang lebih ini 4 atau 5 kewajiban suami yang kita simpulkan tentunya ya. Yang mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa diamalkan. Kita pindah sekarang kepada kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Jadi di sini teman-teman laki-laki bisa minta sama istrinya nih. Itu agama perintahkan ini loh misalnya. Yang pertama sekali adalah ketaatan pada hal yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Yang dibolehkan. Jadi kalau suami bilang, temani saya duduk, temani saya jalan, temani saya pergi, temani saya tidur. Ini wajib dia. Selama bukan yang haram. Semua pekerjaan lain ditinggalkan. Sampai pada tingkat wajibnya ini, sampai pada tingkat kalau misalnya suami, misalnya Mas Rafi sini mengatakan kepada istri, ayo temani saya. Tapi ayahnya istri atau mertua beliau mengatakan, temani saya. Maka yang didahulukan siapa? Suami. Memang begitu dalam Islam. Sebelum menikah, ayah nomor 1 sama ibu. Tapi setelah menikah, suami nomor 1. Walaupun tetap bakti sama orang tua. Ini saking tingginya derajat itu gitu. Makanya ketaatannya penting. Tapi pada hal yang berbau agama. Kalau yang tidak berbau agama nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Kalau yang berbau agama kita wajib patuh. Kalau yang diperintahkan untuk kita mau sholat, kamu jangan sholat, jangan diikutin, nggak boleh. Karena dia melanggar agama gitu. Dan istri manapun yang patuh pada suaminya, dengarkan hadisnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu. Tolong teman-teman akhwat kita perhatikan, sholat 5 waktu yang disebutkan oleh Nabi, tidak ada sholat sunnahnya loh. Gak disebutin sholat qabliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, gak disebutin. Siap istri manapun yang sholat 5 waktu, cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Puasa Ramadan, gak disebutin puasa sunnah, Senin, Kamis, itu sudah tambahan kalau perempuan lakukan. Jaga puasa Ramadannya saja. Yang ketiga, mentaati suaminya. Kecuali pada saat dia meninggal, Allah memberikan dia izin untuk memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Surga itu pintu ke-8-nya, pintu tertinggi, itu derajatnya tinggi sekali. Untuk mencapai di sana laki-laki itu harus tergolong 4 minimal. Dari golongan nabi-nabi, saya sama teman-teman laki-laki sini sudah tidak bisa punya kesempatan. Nabi Muhammad, nabi terakhir. Yang kedua, syuhada, orang yang mati syahid.
Ini harus berperang ke medan perang, ditusuk musuh baru mati. Ini nggak gampang, itu pun harus ikhlas lagi. Ada banyak orang terbunuh tapi nggak mati syahid. Yang ketiga, siddiq, jujur, sepanjang hidupnya nggak dusta. Ini juga berat. Yang terakhir, saleh. Orang-orang saleh ini modalnya ibadah, menangis kepada Allah. Nah ini orang-orang yang derajat tertinggi di surga. Tapi wanita cukup 3 hal. Salat 5 waktu. Kalau dia salat sunnah itu sudah tambahan bonus. Yang kedua, ya, dia puasa Ramadan. Yang ketiga, mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf bukan maksiat. Maka dia akan boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, istri manapun yang meninggal lalu suaminya ridho. Ridho itu kayak merasa kehilangan. Karena selama hidup Masya Allah baik sekali istrinya gitu kan. Kecuali pasti dijamin masuk surga. Ya, jadi akhwat kita jangan nanti pada saat anda meninggal suaminya bilang Alhamdulillah. Karena selama hidup ribut terus gitu kan. Masalah terus. Tapi bagaimana dia merasa kehilangan. Ya. Karena memang selama hidup selalu dia hadir. Nabi Muhammad SAW itu waktu meninggal Khadijah, beliau betul-betul sedih sampai dikenang dalam buku-buku sejarah, buku sirah Nabi, dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa sampai di dalam sejarah Islam dan dikenang sampai hari kiamat nanti Nabi pernah sedih, gitu. Karena Khadijah selalu hadir dalam kehidupan Nabi SAW. Ini Khadijah luar biasa nih. Saya sedikit berbagi ceritanya teman-teman sekalian. Terutama bagi akhwat kita. Khadijah ini saking tulusnya dengan suaminya Nabi Muhammad SAW. Sampai dia bisa tahu dari raut wajah Nabi. Nabi capek kah? Nabi lapar kah? Dia bisa baca semua itu. Dan saking pekanya seperti itu. Satu waktu Nabi pernah pulang rumah di Mekah. Kemudian Khadijah datang menyambut dengan senyum, dengan ramah depan pintu. Kemudian Khadijah waktu Nabi SAW duduk mengatakan, saya izin ke belakang sebentar. Dia nggak bilang apa yang dia ingin kerjakan. Dia masuk ke dapur, dia buatkan masakan kesukaannya Nabi SAW. Dia sendiri yang layani. Waktu dia masih di dapur, Jibril datang. Saya kadang-kadang kalau baca riwayat ini merinding. Saya sendiri laki-laki merinding. Mudah-mudahan akhwat ini bisa tangkap dengan keimanan ya. Itu dia bilang, waktu Nabi SAW, waktu Khadijah masih di dapur, Jibril datang ke Nabi di ruang tamu beliau, lalu mengatakan, hai Muhammad, Khadijah istrimu sebentar lagi akan datang membawa makanan kesukaanmu. Karena perbuatannya itu, dia baik sama suaminya ini, sampaikan kepada dia kalau Tuhannya Allah kirim salam kepada dia. Ini bukan salam dari presiden, dari raja. Allah kirim salam pada istri yang begini. Allah kirim salam dan sampaikan juga salamku padanya. Jibril juga kirim salam. Plus lagi Allah membalas dia dengan perbuatan ini. Allah siapkan istana khusus di surga yang tidak ada kebisingan sedikit pun. Kata sebagian ulama, karena Khadijah nggak pernah angkat suara depan suaminya, maka Allah balas dengan ini. Teman-teman, tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu, hanya sampai ajal datang. Maksimalkan waktu yang sebentar ini untuk mengejar surga dari orang-orang terdekat kita. Jangan justru buat masalah yang nanti kita malah bermusuhan dengan mereka pada hari kiamat. Hati-hati sekali. Ya. Sampai ada sebuah riwayat berbunyi teman-teman, akan datang nanti pada hari kiamat seorang suami yang bilang sama istrinya, saya kan dulu di dunia sudah menjadi suami yang baik. Dia sebutlah saya lakukan ini, saya lakukan itu. Istrinya akui semua, iya. Lalu apa kata istri sampai suaminya? Sekarang ini saya butuh dengan setengah pahala. Di hari kiamat nih, saya butuh dengan setengah pahala. Bisa nggak kau berbagi dengan saya? Kata istrinya apa? Saya mau kasih, tapi saya takut kalau saya kasih, saya pun nanti nggak selamat. Itu di hari kiamat begitu keadaannya. Sebaliknya akan datang seorang istri berkata pada suaminya, saya kan sudah sangat baik. Selama ini semua disebutin, kata suaminya, ya saya akui. Baik, saya butuh setengah pahala, bantu saya. Kata suaminya, ya saya juga takut kalau saya kasih saya nggak selamat gitu. Karena masih mau ditimbang amal gitu. Jadi kita teman-teman sekalian harusnya menjalankan yang terbaik selama kita hidup. Dan kalau mau rumah tangganya nyaman, ini saran kami, tidak usah mengambil tugasnya malaikat. Bisa dipahamkan? Ada malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Yang banyak merusak rumah tangga ini karena mengambil tugas malaikat. Ini suami saya di luar buat apa nih? Istri saya di rumah buat apa? Sibuk mengecek CCTV,
sibuk mengecek handphone, sibuk mengecek ini. Untuk apa? Habisin umur kita untuk apa teman-teman? Akhirnya kita nggak ngaji, ya, nggak zikir, nggak berdoa, kita nggak sibuk dengan yang lain. Untuk apa? Saya kalau mau sibuk, mau tahu istri saya buat apa di rumah dari pagi sampai malam saya keluar taklim, ini bisa ubahanan saya nanti. Dia lagi buat apa? Lagi di kamar, lagi tidur, lagi untuk apa? Kita ketakutan sendiri untuk apa? Atau seorang istri sibuk dengan itu, suaminya lagi di mana? Akhirnya pasang segala macam ya cadangan untuk apa? Ada malaikat 24 jam nggak tidur nih, catat semuanya. Dan dia punya Tuhan yang mengawasi. Tugas kita teman-teman sederhanakan. Kalau depan mata kita lihat perbuatan pasangan kita benar, dukung dia. Kalau dia buat salah, kita lihat, baru kita ingatkan. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Kehidupan akan tenang pasti. Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan kita Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Dan hisabnya Allah sangat cepat. Untuk apa kita khawatir? Itu kalau anda mau tenang. Dan itulah yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Kemudian juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai para wanita, kalau seandainya kalian tahu besarnya hak suami kalian, maka kalian akan mengambil debu kaki suami kalian dan kalian letakkan di pipi-pipi kalian. Karena besarnya ya kedudukan dia. Pernah juga ada seorang wanita berkunjung ke rumah Nabi SAW bertanya beberapa hukum. Lalu Nabi tanya waktu dia mau pulang, kau sudah punya suami? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana kau terhadapnya? Maksudnya bagaimana kau layani dia? Bagaimana kau bersikap dengan dia? Kata ibu tersebut, saya selalu maksimal lakukan apa yang saya bisa. Saya layani dia, saya penuhi kebutuhannya segala macam semampu saya. Kata Nabi SAW, hati-hati karena di tangan suami itulah surgamu atau nerakamu. Artinya ibu-ibu repotnya apa? Cuma urus satu laki-laki ini saja. Karena tidak ada poliandri dalam Islam, tidak boleh punya dua suami, satu ini. Layani dia, penuhi kebutuhannya, gembirakan hatinya. Karena Allah, anda meninggal masuk surga. Makanya syaitan paling banyak merusak hati para istri di sini untuk durhaka paling pertama pada suaminya. Dan hati-hati, ada hadis yang lain riwayat Bukhari. Pernah ada ibu-ibu di Madinah bilang begini kepada Nabi, ya Rasulullah, waktu anda banyak sekali buat laki-laki gitu. Luangkan waktu buat kami khusus perempuan, khusus gitu. Maka Nabi bilang baiklah, ditentukanlah waktu tentu. Lalu Nabi datang khusus ibu-ibu semuanya rata-rata. Tapi ada juga sebagian sahabat laki-laki yang hadir. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, banyak nasihatnya diantaranya, saya diperlihatkan neraka dan saya lihat paling banyak kalian, wahai para wanita. Lalu kata seorang sahabatnya, Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur, kafir. Kata seseorang dan antara mereka, ya Rasulullah, kafir kepada Allah kah? Kata Nabi SAW, bukan. Dia kufur nikmat, kafir memungkiri maksudnya terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah melalui suaminya. Sampai-sampai kalau dia kecewa dengan satu masalah, dia akan mengatakan pada suaminya yang sudah berbuat 100 tahun dengan dia. Nabi istilahkan dengan 100 tahun 1 abad gitu ya. 100 tahun dia akan mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikanmu selama ini. Maka Allah ancam wanita seperti ini, justru tidak tahu berterima kasih pada suaminya, itu dengan ancaman neraka. Baik teman-teman sekalian, kita pindah ke yang kedua. Ini yang pertama, ketaatan pada hal yang ma'ruf. Tapi kalau disuruh untuk berbuat dosa, maka tidak boleh itu ikutin gitu ya. Baik, kita masuk ke hak yang kedua, yaitu hak biologis. Ini sama tadi dengan suami ke istri. Tapi saya perlu berbagi pada akhwat kita di sini. Ini bukan bicara masalah vulgar bukan, tapi cuma bicara masalah hukum agama. Anda harus sadar, suami Anda punya sperma. Sperma itu panas. Dia kalau tidak dikeluarkan larinya ke emosi biasanya. Jadi jangan heran kalau suami kadang-kadang sering mau interaksi biologis. Beda dengan perempuan. Sampai pernah Umar tanya kepada Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau dan istri Nabi, berapa lama wanita bisa sabar tanpa biologis? Kata Hafsah sampai 4 bulan. Tapi laki-laki nggak mungkin. Mustahil itu. Karena memang Allah SWT meletakkan bibit manusia pada dia. Oleh karena itu harus wanita bisa memahami masalah ini. Dan kembali kepada hadis Nabi SAW, istri manapun yang diajak oleh suaminya interaksi biologis lalu dia menolak, kecuali akan dilaknat oleh Allah. Sebaliknya kata Nabi SAW dalam hadis lain, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Karena selalu pakai pakaian dan dandan yang suaminya suka. Kemudian kalau kau perintahkan, dia patuh. Kalau kau sedang tidak ada, dia tidak berkhianat.
Dia menjaga kehormatannya dan juga hartamu. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga. Dapat tiket surga nih adalah wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau sebaliknya dia disakiti. Ini yang berat ini disakiti nih. Dia menyakiti suaminya atau dia disakiti, dia akan datang ke suaminya sambil memegang tangannya. Di malam hari dia mengatakan, saya nggak bisa tidur sampai kamu ridho. Pertanyaan sederhana, kalau dia sedang menyakiti wajar dia minta maaf. Kalau dia disakiti, bagaimana memahami hadis ini? Ternyata ulama rincikan teman-teman. Kami kaum laki-laki, perlu akhwat ketahui, ada sifat kepemimpinan. Kami ini Allah ciptakan kulit kami, saya sama teman-teman di sini, kita ini nggak butuh sunblock, nggak butuh hand body, nggak butuh. Kita ini diciptakan oleh Allah memang untuk hadapi matahari, hujan, musim panas. Kita disuruh salat berjamaah, cari rezeki, jihad, antar jenazah. Perempuan butuh itu karena memang Allah kasih dia hamil, punya anak, dia di rumah, dia butuh perawatan. Beda laki-laki. Karena laki-laki diciptakan di alam luar, maka sifat defense-nya itu kuat sekali. Pertahanannya kuat. Kalau dia diserang, yang ada adalah melawan. Jadi kalau mau nasihatin suami, jangan langsung frontal menyerang. Yang ada dia akan hadapi Anda seperti menghadapi laki-laki di luar sana. Banyak perempuan tidak paham nih. Dia marah sama suaminya, banting satu piring. Suaminya banting satu rak. Dia banting pintu, suaminya bisa rubuhin pintu. Dia caci maki satu kata, suaminya keluarin banyak kata-kata. Allah kasih Anda suara lembut, air mata, tangan yang lembut, gunakan coba itu. Pasti tunduk laki-laki itu. Tunduk sini positif ya. Maksudnya dia akan bisa lembut dengan Anda juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita ahli surga, wanita justru kalau dia menyakiti atau dia disakiti, dia akan datang duluan mengatakan pada suaminya, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho. Semua laki-laki teman-teman kalau dilakukan seperti ini, coba Anda praktekin, maka yang ada, dia akan gentle mengatakan, tidak, saya yang salah. Karena istrinya dengan lemah lembut datang. Beda pasti. Ini ajaran syariat. Maka ini pasti yang paling benar gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini juga penting, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Termasuk dalamnya, tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah suami tanpa izinnya. Tidak boleh juga berpuasa sunnah sementara suaminya ada tanpa izinnya. Jadi kalau ada misalnya teman-teman mau keluar nih, mau kemana aja? Saya kadang-kadang sarankan sama istri saya, cukup ya nggak masalah. Saya kalau lagi sibuk, lagi kerja atau lagi pengajian, yang penting sudah diberitakan supaya ada pahalanya dan juga tidak berdosa. Saya sudah tahu di mana. Kalau ada apa-apa saya bisa nyusul gitu. Daripada keluar nggak sampaikan kan sayang. Tiba-tiba handphone dicuri, tiba-tiba ada tabrakan, tiba-tiba kan terus suami mau hubungin di mana? Sementara fungsi dia melindungi Anda. Kenapa nggak sampaikan? Izin. Selain daripada itu memang perintah agama. Kata Nabi SAW, istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai dia kembali. Dilaknat itu maksudnya diangkat berkah hidupnya ya. Izin. Begitu juga pada saat memasukkan orang. Kata Nabi SAW, hak kalian sebagai suami adalah hak kalian dari istri kalian, mereka tidak boleh masukkan siapapun ke rumah kalian yang kalian tidak sukai kecuali seizin kalian. Begitu juga dengan puasa sunnah. Jadi kalau ada di antara teman-teman kita muslim yang hadir di sini, biasa puasa Senin Kamis misalnya, pas suaminya lagi di rumah, cuti lagi tidak kerja, dia harus izin. Besok saya hari Kamis mau puasa ya. Kalau saya bilang enggak, saya lagi mau ditemani makan, mau interaksi biologis, ya batal, enggak puasa. Tapi perlu difahami begini, hak Allah yang wajib, kalau ketemu dengan hak makhluk yang wajib, misal sholat wajib, ketemu dengan panggilan orang tua kita, kan kalau ibu sama kita panggil nak, kita kan wajib jawab, itu kan hak wajibnya makhluk. Atau suami ibu-ibu panggil, ya tolong kesini, itu kan wajib dijawab. Tapi kalau Anda sedang melaksanakan kewajiban Allah, tidak boleh Anda dahulukan hak makhluk, dahulukan haknya Allah. Nggak boleh batalin sholat, tetap sholat dulu, baru kemudian Anda jawab panggilan suami atau orang tua. Tapi kalau ketemu hak sunnahnya Allah, kita lagi sholat sunnah, ya, terus dipanggil sama ibu atau ayah atau dipanggil sama suami, batalin sholat sunnahnya. Karena menjawab dia wajib, ini hukumnya sunnah. Jadi begitu memahaminya. Ini termasuk poin penting. Baik, saya ingin tutup teman-teman sekalian dengan tambahan beberapa poin, walaupun ini materi ini cukup panjang. Kami biasa mengadakan daurah keluarga pelatihan itu sampai 10 kali pertemuan, cukup panjang. Tapi yang jelas saya ingin mengingatkan 2 poin ya sebagai penutup. Yang pertama berhubungan dengan masalah interaksi biologis yang sering terjadi.
Ini penting untuk diberikan gambaran umumnya. Yang pertama teman-teman sekalian, jangan lupa baca doa. Doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma jannibna minasyaitani wa jannibis syaitani ma razaqtana. Satu baris. Allahumma jannibna minasyaitani, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami. Kata ulama hadis, anak. Karena kata Nabi SAW, kalau mereka dikaruniai anak dari hasil biologis itu, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Hanya baca ini pada saat mau biologis. Yang dianjurkan adalah suami, istri juga boleh ikut baca. Yang kedua, melakukan poin penting dalam masalah ini adalah tidak boleh menyebarluaskan interaksi biologis. Gak boleh ceritain. Kalau teman-teman dikaruniai oleh Allah, istri atau suami yang memuaskan, Masya Allah, cukup anda syukuri antara anda sama pasangan anda puji dia, bersyukur kepada Allah. Jangan pernah keluar-keluar. Jangan pernah dikeluarkan di luar sana, diekspos, tidak boleh. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki yang sudah menggauli istrinya, istri juga yang sudah bergaul dengan suaminya, kemudian dia menceritakan hubungan biologis itu. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW selepas sholat subuh di masjid beliau bilang, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dilakukan dengan pasangannya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ada seorang sahabiat Nabi perempuan bilang di saf wanita, ya Rasulullah, benar tuh dilakukan ini oleh orang-orang di Madinah. Mereka saling berbangga-bangga gitu. Oh suami saya itu begini diceritakan seperti teman-temannya bisa lihat. Yang si laki-laki menceritakan istrinya seperti teman-temannya bisa lihat istrinya gitu. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalanan, lalu kemudian mereka melakukan biologis sementara semua orang mengetahuinya. Dan ada efek kejiwaan ya. Kalau misal seorang laki-laki mendapatkan istri yang Allah berikan, Masya Allah memuaskan dia, dandanannya seperti yang dia mau, wanginya segala macam, dia sudah puas. Istrinya. Tapi dia tidak sengaja dia cerita sama 5 orang temannya laki-laki. Istriku tuh begini dan begitu, diceritakan sampai teman-temannya seperti melihat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya di antara 5 temannya itu istri mereka tidak begitu, apa yang terjadi? Pasti akan ada efek mereka bisa mengganggu istrinya orang ini. Dan itu terbuka pintu syaitan. Kadang-kadang ada rahasia-rahasianya. Sampai titik tai lalatnya pun diceritakan, akhirnya ditahu. Dan itu membuka pintu syaitan untuk mengganggu istri dia. Sebaliknya, seorang wanita Allah kasih suami yang memuaskan. Lalu kemudian dia cerita sama teman-temannya perempuan, suamiku tuh begini dan begitu. Lengkap diceritain semuanya. Maka salah satu dari 5 orang wanita itu mungkin suaminya tidak begitu. Apa yang terjadi? Dia akan ganggu suaminya orang ini. Itu efeknya. Selain memang nanti Nabi SAW mengatakan akan ada dosa yang berat pada hari kiamat. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan peringatan Nabi SAW tentang bagaimana kita seharusnya menjaga rumah tangga kita. Kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang ini mabuk, saya baru membuat orang ini membunuh. Jadi dia menceritakan ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Iblis selalu menganggap biasa. Iblis ini pemimpinnya syaitan. Dianggap biasa semua. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Apa yang terjadi? Sama iblis diambil tuh, didudukan di singgasana dia, baru dikatakan kamu nih jagoannya. Jadi iblis tidak melihat lagi zina, membunuh, riba, mencuri itu sebagai dosa yang sulit untuk dilakukan. Tapi itu sudah biasa, lumrah. Tapi kapan ribut suami istri, maka itu target utama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap kali dirasa ada pemicu untuk membuat kita ribut dalam rumah tangga dari syaitan. Ya saya ulangi lagi, setiap kali ada bisikan-bisikan dalam jiwa kita untuk kita ribut dengan pasangan dari syaitan. Setiap kali ada bisikan-bisikan yang membuat kita selalu mau ramah baik dari malaikat. Sudah tahu kan rukun iman kita yang kedua, iman kepada malaikat ya? Bagaimana caranya kita bisa rasa keberadaan malaikat padahal tidak nampak? Ini saya tambahkan informasinya. Tidak semua teman-teman yang tidak nampak dengan mata itu berarti tidak ada ya. Seperti kita rasa lapar, haus, capek, cinta, benci, marah. Ini kan kita bisa rasakan tapi tidak nampak ya. Berarti banyak hal yang tidak nampak tapi ada gitu.
Itu namanya masalah gaib-gaib ya. Makanya kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini tidak nampak memang. Tapi ada. Allah bilang dalam awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada hal yang gaib gitu. Baik, bagaimana kita bisa merasakan keberadaan malaikat dan keberadaan syaitan? Ini dari bisikan-bisikan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang akan tidur di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Maka malaikat itu mengingatkan dia amal-amal baiknya. Bakti sama orang tuanya, bantu orang, jenguk orang sakit, majelis ilmu misalnya seperti ini. Diingatkan supaya besok dia ulangi lagi. Nanti pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, ingatlah, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Diingatkanlah perbuatan-perbuatan dosanya supaya dia mau mengulangi besok. Jadi dua ini bersaing ini. Makanya saya bilang setiap bisikan yang baik dari malaikat, bisikan yang buruk dari syaitan. Ada hadis lain kata Nabi SAW, kalau orang terbangun tengah malam, ini yang paling sering bisa kita rasakan ya. Sebentar teman-teman kalau mau tidur, coba niat dalam hati tulus mau bangun sholat malam. Dan bisa kita niatkan misalnya jam 3. Berapa kali kami lakukan bangun benar jam 3 gitu. Kita niatkan saja. Nah pada saat bangun, kata Nabi SAW, kalau seseorang terbangun di tengah malam, pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, bangunlah, sholatlah. Pernah gak rasain kita bangun tengah malam, kayak ada bisikan sholat tahajud. Itu dari malaikat. Nah nanti pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Yang mana biasa diikutin nih? Hah? Senyap benar ini. Masih hidup gak ini? Jadi kita bisa merasakan mana malaikat, mana syaitan. Jadi sama, kalau kita dengarin azan, ada sentuhan sholat, itu dari malaikat. Enggak usah sholat dulu, panjang, waktunya masih panjang, syaitan. Ada orang miskin, bantu, malaikat. Enggak usah bantu, itu pura-pura, syaitan. Ikuti malaikat, tinggalkan syaitan. Anda akan bahagia insyaAllah. Ya, ini kurang lebih yang kita bisa sampaikan insyaAllah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari sini.